Hai Sobat Makan, akhirnya Manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada cover Manga One Punch Man chapter 172 ini, terdapat gambar para pahlawan dengan dibesari oleh Fubuki dan Tatsumaki. Judul chapter kali ini adalah Rumah Baru. Di awal scene kita diperlihatkan Saitama ngomel-ngomel karena Black Supreme terus mengikuti Saitama saat pulang. Sudah ku bilang, jangan ikuti aku. Pergi sana, aku tak punya waktu untuk merawatmu. Aku bahkan hampir nggak sempat kalau pelihara anjing, apalagi monyet aneh, kata Saitama. Namun Black Supreme tak mau pergi, lantaran rumah paling aman baginya adalah bersama dengan pahlawan super kuat Saitama ini. Black Supreme terus membujuk Saitama agar bisa tinggal bersamanya. Ia berkata, "Au, jangan begitu. Kumohon, biarkan aku ikut denganmu. Aku akan bantu dengan pekerjaan rumah dan semacamnya. Ayolah, ayolah." Bujuk Black Supreme dengan paksa. Karena Saitama menganggap Black Supreme itu monyet, Black Supreme pun menganggap dirinya beruntung. Ia pun berniat tetap pura-pura menjadi monyet dan bersembunyi di rumah Saitama sembari menunggu selnya beregenerasi. Mendengar Black Supreme terus membujuk dirinya, Saitama berkata, "Memangnya apartemenku memperbolehkan peliharaan ya? Ya, kurasa aku bisa saja buat rumah anjing di luar." Mendengar perkataan Saitama tersebut membuat Black Supreme sangat senang. Ia kemudian memberitahu Saitama bahwa anjing tersebut bernama Rover. Dia juga sangat bersedia untuk merawatnya. Setelah itu Saitama kepikiran dengan Manako. Ia menanyakan kepada Black Supreme apakah dia melihat monster bermata satu yang bentuknya seperti dango di sekitar sini. Namun tanggapan dari Black Supreme berbeda sob. Ia mengira yang dimaksud Saitama adalah Gyoro-Gyoro yang lebih mirip Kagami Mochi daripada dango. Setelah itu ia menjawab pertanyaan Saitama tadi. Entah, mungkin dia terpental karena serangan Tatsumaki atau semacamnya. Setelah itu dari kejauhan terlihat bangunan besar tempat tinggal Saitama. Black Supreme pun nampak senang dengan bangunan yang sangat besar karena ia tak perlu selalu waspada. Padahal sebenarnya di sana malah terdapat banyak pahlawan. Scene pindah di gedung tersebut sob. Di sana sedang berlangsung pengenalan keindahan komplek apartemen yang telah dibangun dengan keahlian dari seluruh asosiasi pahlawan. Banyak warga kaya dan beberapa pahlawan yang dipanggil untuk menghadiri pengenalan tersebut. Crescent berkata, "Mereka tiba-tiba saja memanggil kita ke sini." Lalu Green menanggapi, "Tapi sebenarnya seminar apa ini? Fasilitas ini awalnya dibangun untuk menampung beberapa ribu keluarga. Tentu saja, mengisi kamarnya hanya dengan orang yang punya hubungan dengan asosiasi akan jadi banyak sisanya. Mereka mungkin akan memasarkannya pada publik sebagai properti mewah untuk menggalang dana. Tentu saja mereka mengincar orang kaya. Lagi pula kau juga bisa sebut tempat ini sebagai bunker raksasa yang mewah. Jika uang bisa membeli keamanan, beberapa tahun ini pasti ada orang yang mau membayar apapun demi mendapatkannya." Setelah itu Crescent mengimbuhi, "Ya, bencana monster belakangan ini tidak main-main. Bahkan level iblis dalam sebulan muncul lebih dari sekali." Kemudian kita diperlihatkan staf yang mengisi seminar tersebut. Ia memamerkan jaminan keamanan jika masyarakat menyewa tinggal di sana dengan berkata, "Namun bagi apartemen pahlawan ini, monster itu bukanlah apa-apa. Mereka sama sekali bukan ancaman. Siapa lagi yang tinggal di komplek apartemen ini? Mereka adalah pahlawan profesional yang namanya sudah terdaftar resmi di daftar pahlawan. Dan mereka hanya pahlawan kelas A atau lebih tinggi yang bisa tinggal di sini. Mereka yang tinggal di sini semuanya adalah elit dengan rekor catatan yang terbukti. Jadi kalau memang sampai terjadi sesuatu, kalian akan punya orang yang kuat dan bisa diandalkan tinggal di sebelah rumah. Jadi kau tak perlu kabur kemanapun." Dua orang yang berdiri di dekat dinding di sana adalah pahlawan kelas A yang kami panggil hari ini sebagai bodyguard. Seperti yang kalian tahu, mereka juga penghuni di sini. Mendengar perkataan staf, orang-orang kaya di sana terlihat tertarik untuk tinggal di sana. Namun tanggapan dari Crescent Eyeball kelas A peringkat 25 berbeda sob. Ia bertanya-tanya apakah mereka sekarang menjadi satpam. Green kelas A peringkat 24 pun baru menyadari jika tinggal di gedung ini secara gratis memang ada syaratnya. Emak-emak orang kaya di sana tetap khawatir dengan pengamanan pahlawan tersebut. Mereka berkata,
Tapi kau tahu, walaupun kami tinggal dengan pahlawan, mereka ini cuma manusia seperti kita. Jadi itu bukan berarti keamanan kami benar-benar terjamin. Mendengar perkataan emak-emak, staf menjelaskan lebih lanjut sob. Seperti yang kau katakan, pahlawan memang juga manusia. Mereka bisa lelah atau mengalami kecelakaan. Itu memang tak bisa disebut sebagai keamanan mutlak. Lagi pula memang tak ada hal apapun yang mutlak. Tapi itu kalau hanya menyebut soal orang. Bagaimana kalau aku tunjukkan informasi rahasia presentasi spesial hanya untuk mata kalian? Tolong perhatikan ke arah layar. Ini adalah senjata rahasia apartemen pahlawan. Sistem pertahanan yang rumit ini dirancang oleh pahlawan kelas S Metal Neck, sebuah petinggi di pembangunan teknologi militer. Memakai sensor untuk bereaksi menyerang dan memusnahkan faktor bencana apapun yang memasuki area ini. Video ini hanya menunjukkan prototipe saja. Sebuah AI yang dirancang untuk mengatasi berbagai situasi akan merespon dengan tepat berdasarkan level monsternya 24 jam sehari. Walau apapun yang terjadi, dia tak akan membiarkan satupun monster masuk ke sini. Menurut Metal Neck, sistem pertahanan ini bisa melakukan pekerjaan yang lebih efektif dari seluruh gabungan pahlawan kelas A. Di tempat ini kami bisa jamin tempat ini bisa memberikan keamanan mutlak. Mendengar hal tersebut, dua pahlawan kelas A tadi merasa dipermalukan dengan teknologi sistem pertahanan tadi. Tak berselang lama pengenalan sistem pertahanan, faktor berbahaya terdeteksi sob. Dan itu disebabkan karena Saitama membawa dua monster yang dikira Saitama adalah hewan. Sontak dengan sistem pertahanan yang aktif membuat Saitama bingung. Ia kemudian berkata, benda itu mengincar sesuatu. Lalu Black Spray menanggapi, apaan itu? Seperti mendeteksi metal atau semacamnya. Lalu Saitama berpikiran apa harus membuang gantungan kawat dan panci yang ditemukan di reruntuhan. Namun Saitama berpikiran gak jadi membuang karena masih bisa dipakai. Setelah itu terdengar, memastikan ulang identitas, menyelesaikan hasil tanggapan penghadang monster. Sistem pertahanan gabungan aktif level 1. Mendengar hal tersebut Saitama berkata, "Hah? Aku nggak mencet tombol apapun kan?" Lalu Black Spray menanggapi, "Bos, kok nggak paham komputer ya?" Tak berselang lama muncul robot raksasa sob. Robot itu langsung menyerang ke arah Black Spray dan Rover. Sontak hal tersebut membuat Black Spray panik seketika. Untung ada Saitama yang langsung menghajar robot itu hingga meledak hancur lebur seperti tape. Hal tersebut terjadi lantaran Saitama mengira robot tersebut menyerangnya. Setelah itu muncul robot lagi dari depan Saitama. Karena sistem menganggap ancamannya sangat kuat, jadi sekarang meningkatkan level menjadi level 4. Robot tersebut berawakan seperti makhluk luar angkasa pada anime. Dia langsung menyerang menggunakan tembakan secara bertubi-tubi. Hal tersebut sampai mempertaruhkan nyawa Rover dan Black Frame. Namun bagi Saitama, ia menganggapnya barang elektronik yang error. Padahal yang error sebenarnya adalah Saitama sendiri yang membawa monster. Saitama biasanya memperbaiki barang elektronik yang error dengan dipukul cukup keras. Dan smash! Scene pindah di ruang operator shop. Di sana terjadi kepanikan lantaran sistem pertahanannya aktif. Operator berkata, "Apa yang terlihat di kamera?" Operator lain menanggapi, "Aku tak bisa lihat apapun, hanya asap. Mungkin serangan monster. Suruh pihak keamanan dan pahlawan yang tinggal di sini untuk ke gerbang 9 sekarang." Pahlawan yang menerima panggilan darurat pun langsung panik sob. Dan juga mereka belum mengetahui lokasi gerbang 9 dikarenakan tempatnya sangat luas. Panel pindah ke Saitama lagi. Terlihat robot pertahanan itu sudah dibabat habis oleh Saitama seorang diri. Padahal loh ya, sistem pertahanan tersebut sudah dibangga-banggakan bisa mengatasi berbagai ancaman apapun. Saat memasuki gedung, Saitama berkata, "Wah, serius deh. Aku gak tahu bagaimana robot ini menyerang manusia yang mau masuk. Apa markas akan baik-baik saja kalau kondisinya begini? Keamanannya parah sekali." Sambil jalan santuy melewati pihak keamanan tanpa rasa dosa. Kemudian Saitama dipanggil pihak keamanan yang berlari terakhir. "Hei kau, apa yang terjadi? Suara apa tadi?" Saitama menjawab, robotmu di pintu masuk tadi tiba-tiba aja." Sebelum menyelesaikan perkataannya, pihak keamanan lain berkata lebih keras, robot pertahanannya. Satunya masing-masing butuh 9 miliar untuk dibuat. Apa yang terjadi dengan robot-robot itu? Apa yang terjadi di sini?" Mendengar kata 9 miliar, Saitama langsung berkeringat sejagung-jagung karena takut ketahuan bahwa ia yang menghancurkan serta disuruh ganti rugi.
Black Supreme di sana juga sama takutnya ketahuan bahwa ia monster. Dia sampai berkamuflase dengan rover. Setelah itu Saitama mencari alasan dan berkata, "Aku nggak tahu, tapi mereka tiba-tiba meledak begitu saja." Pihak keamanan pun menanggapi, "Hah? Kalau kau melihatnya, kau harus katakan semuanya secara detail, oke?" Tak berselang lama muncul penyelamat Saitama. Orang tersebut adalah manusia terkuat di bumi. Siapa lagi kalau bukan King? King datang lalu berkata, "Yang dia katakan benar, aku melihatnya. Robot-robot ini mereka tiba-tiba saja meledak sendiri." Pihak keamanan di sana panik ketika melihat King datang. Beragam reaksi pun keluar. Pertama, "Kau Tuan King." Kedua, "Wah, aku belum pernah bertemu secara langsung." Ketiga, "Kalau Anda di markas, Anda harusnya menghubungi kami agar kami bisa mempersiapkan untuk kedatanganmu." Dan yang terakhir, "Untuk apa Anda datang ke sini?" Namun King tak menanggapi. Ia malah langsung menemui Saitama. Sebelum King berkata, Saitama berkata terlebih dahulu, "Yo King, maaf bro, aku berhasil mencari dan menemukannya, tapi konsol yang kau pinjamkan padaku sudah rusak," kata Saitama sambil memberikan konsolnya. Namun sebenarnya bukan itu yang dimau King. King mengatakan bahwa dia mampir untuk bermain game fighting baru di rumah Saitama sebagai perayaan rumah baru. Namun Saitama menolak karena King tak mau mengalah dengannya. Lalu Saitama berkata, "Yah, sepertinya sudah waktunya memberi makan ikan masku. Jadi aku pulang dulu, oke? Dadah." Dengan kehadiran King tersebut, Black Supreme tambah ketakutan sob. Dia sepertinya salah tempat, karena tempat yang dia tempati adalah milik asosiasi pahlawan. Kemudian datang segerombolan pahlawan kelas A ke gerbang 9. Di sana juga terdapat trio maskentir yang datang. Saat Forte melihat Saitama dengan King, ia berkata, "Dia bicara empat mata serius dengan King, dan orang itu adalah pemula. Siapa sebenarnya dia ini?" Setelah itu kita diperlihatkan kenaikan kelas Saitama dengan keterangan pahlawan kelas A peringkat 39 dengan julukan botak berjubah. Nah, dengan perlahan kekuatan Saitama mulai diakui oleh pahlawan. Dan juga tanpa Saitama sadari, dia sudah menantang Metal Neck karena sudah menghancurkan robot pertahanan buatannya. Namun tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret. Padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.